Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana hari ini kondisinya? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Tidak ada yang merasa sakit, jadi siap sudah untuk belajar ya. Hari ini kita absen dulu hari Selasa. Kayaknya masuk semua ya. Ya. Sudah 11 orang. Tadi sudah dilaporkan untuk MBG-nya sama Bu Mala? Belum, Bu. Biasanya belum ada. Oke ya, nanti hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tentang KAA ya, dan di sana nanti kita akan melanjutkan dengan pemanfaatan AI itu untuk membuat sebuah naskah drama ya. Jadi Anda akan membuat naskah drama dengan bantuan AI. Tetapi dalam proses pembuatannya nanti tidak sepenuhnya AI itu yang membuat. Jadi Anda harus nanti berubah, semisal apakah yang dibuat sama AI itu sudah sesuai atau belum. Jadi dalam menyusun prompt itu nanti Anda harus mengikuti minimal ada 4 ya. Tujuan kita untuk siapa, penontonnya untuk siapa, itu tujuan. Terus usia dari yang akan kita tuju itu usia berapa. Kalau misalkan usia 18 sampai 20 ya nanti kamu mintanya di prompt itu harus tertulis dengan jelas. Nah, itu gambaran kita pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti kita juga akan belajarnya ada yang individu pada saat Anda asesmen, pada saat Anda memberikan refleksi itu secara individu. Kalau 2 minggu lalu kita di KKA itu sudah belajar Anda membuat apa waktu itu? Membuat promosi. Ya, promosi ya, bagaimana supaya orang bisa tertarik. Nah, kita minta bantuan dari AI, tapi waktu itu kan hanya biasa-biasa ya, jadi hanya apa yang Anda mau, apa yang mau dipromosikan itu muncul di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi ya. Tadi sudah istirahat. Nah, sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Nah, sebelumnya Bu Guru akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Nanti tujuan pembelajaran Anda adalah mampu menjelaskan dasar-dasar kreasi konten menggunakan kecerdasan artifisial ya atau AI, dan manfaatnya seperti efisiensi produksi dan personalisasi. Yang kedua, siswa mampu merancang prompt yang efektif untuk menghasilkan konten kreatif. Dan yang ketiga, ini adalah tujuan kita yang utama, yaitu siswa mampu mengintegrasikan konten yang dihasilkan KA ke dalam proyek sederhana dan memahami isu-isu etika dalam penggunaannya. Nah, jadi nanti Anda akan mencoba memanfaatkan AI itu untuk menjadi bahan referensi dari konten Anda. Ya, yang di pembelajaran sebelumnya Anda sudah mengenal bagaimana cara menggunakannya. Sekarang kita akan merekayasa supaya apa yang kita dapatkan itu bukan 100% apa yang dikerjakan oleh AI, tapi merupakan hasil analisis Anda, apakah memang dia sesuai dan bisa dimanfaatkan atau tidak ya. Jadi kita tidak serta-merta selama ada ChatGPT, selama ada AI gampang Bu Guru, besok ada tugas tinggal bikin. Buktinya setiap ada tugas dari Bapak Ibu guru yang lain, kita juga masih kesulitan kan ya. Kenapa? Kenapa kira-kira? Walaupun ada AI masih saja ada kesulitan. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira apa penyebabnya Anda masih kadang tugasnya belum selesai Bu Guru, atau besok dah Bu Guru, atau alasan yang lain-lain? Kenapa kira-kira? Kenapa tugas-tugasnya nggak bisa selesai?
Satu aja alasannya yang menurut kamu datang dari sekolah alasannya, atau karena datang dari diri Anda sendiri. Kenapa tugasnya nggak bisa selesai? Salah satu penyebabnya, ya? Karena ketika kita mencari Iya. itu cara mendeskripsikan atau memberitahunya itu belum spesifik. Memberitahu AI-nya belum spesifik. Nah ya, itu salah satunya. Walaupun kita ada bantuan, ada fasilitas, tapi ternyata kita belum paham betul ya bagaimana menggunakannya. Benar sekali. Jadi mengkolaborasikan, apa mengkolaborasikan? Menyatukan antara ide yang Anda inginkan dan kemampuan si mesin. Jangan sampai salah, misalkan mesinnya dia mampunya mau bikin gambar animasi, tapi Anda maunya minta dia dibikinin video, ya nggak nyambung kan ya. Tentang database nggak nyambung juga. Jadi harus AI itu kita tahu dia spesifikasinya kemampuannya apa. Nah, jadi supaya nanti akan didapatkan sesuai, cepat, dan hasil yang diterima juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah salah satu manfaat. Coba dibaca apa manfaat AI dalam kreasi konten itu? Bisa dibaca dari sini. Coba dibacain. Ya. Efisiensi. Apa maksudnya? Menghemat waktu ya. Nggak bisa seorang konten kreator mikirin itu doang. Jangan makan dulu. Jangan ngambil dulu. Ini belum selesai ini. Gimana mau bikin konten hari ini? Belum ada ide. Yang kedua, inovasi ya, memberikan ide baru yang kreatif. Yang ketiga, kita mempersonal, membuat konten itu sesuai dengan kita ya, sesuai dengan yang mau dituju. Kemarin bikin dari minuman itu supaya sesuai dengan umur yang akan melihat dari brand kita, ya harus sesuai ya, itu manfaatnya. Nah, tahapannya itu terdiri dari 4 ya, yaitu mengumpulkan ide, membuat kerangka awal, memperbaiki, dan menyimpannya. Jadi nanti Anda mendiskusikan dulu, silakan dari masing-masing anggota kelompoknya apa sih idenya yang cocok ya untuk membuat sebuah pertanyaan yang akan diluncurkan ke AI itu. Nah, terus kita membuat kerangka awalnya kayak gimana nanti hasilnya, draftnya. Kita minta AI membantu, hasilnya Anda analisa, Anda perbaiki, dan disimpan. Disimpannya jelas bukan di AI-nya, tapi bisa Anda catat, bisa Anda rubah dia dalam bentuk dokumen, dan seterusnya. Ya, itu adalah tahapannya. Sehingga nanti apa yang Anda kerjakan itu sesuai dengan yang diinginkan, sesuai kebutuhannya. Nah, ini salah satu nanti yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah konten yang Bu Guru angkat pada pertemuan kali ini adalah membuat naskah drama sederhana. Nah, nanti Anda menentukan tujuannya. Jelas kalau tentang drama biasanya untuk edukasi dan hiburan ya. Nah, yang berikutnya Anda menyertakan latar belakang. Latar belakangnya nanti disesuaikan. Misalkan teman sekelas di sini saja ya. Audiensnya berarti antara usia 15 atau 16 sampai 18. Terus gaya bahasanya mungkin bisa gaya bahasa yang sehari-hari Anda gunakan. Yang mau pakai bahasa Sasak silahkan. Yang mau, saya mau pakai bahasa Inggris, saya mau pakai bahasa Korea. Nah, format gaya bahasa yang mudah diterima oleh anak-anak usia Anda itu yang kayak gimana? Nah, ya yang mau sambil kenapa? Nanti dulu HP-nya ya. Terus yang berikutnya adalah Anda melakukan analisa, jadi diedit supaya hasilnya sesuai dengan kebutuhan tadi.
Nah, ini salah satu kasus atau contoh yang bisa diangkat. Misalkan tentang keamanan data pribadi. Banyak yang bisa pakai HP, bisa scroll, tapi Anda belum bisa atau belum maksimal supaya kita aman dari orang-orang yang ingin membuli kita, orang-orang yang ingin melakukan penipuan. Nah, contohnya kalau sekarang Bu Guru sudah merasa lebih nyaman ya, walaupun harus membayar sebuah aplikasi, tapi setidaknya saya tuh sudah tidak diteror lagi dengan apa namanya telepon yang tidak jelas. Nah, ini kasusnya ya, salah satu kasus yang bisa kita angkat. Tujuannya apa? Kenapa kok kita memilih judul edukasi remaja tentang keamanan data? Tujuannya supaya remaja itu memahami bagaimana resiko penggunaan media sosial. Media sosial yang paling Anda sukai yang mana? TikTok. Apa alasannya? Karena anak sekarang lebih suka video ya, suka yang bergerak, nggak suka yang, jadi kalau misalkan diem aja gitu, cuman foto. Usia Anda atau generasi Anda susah mencernanya ya, maunya. Nah, hasilnya maka sebuah naskah video atau drama dengan tips yang menjaga privasi, itulah nanti yang akan Anda buat. Nah, ya, jangan lupa nanti hasil yang dibuat oleh AI itu Anda boleh menggabungkan dengan apa yang Anda inginkan. Jadi tidak harus 100% dari AI. Terus kita juga bisa minta pendapat temannya, minta feedback, dan kita coba digunakan di media sosial. Ya, oke. Silakan di kelompoknya kelompok besar maksimal 5 orang. Anda buat dulu, Anda atur dulu kursinya. Terus sekarang yang butuh tethering silakan di scan di depan. Gantian ya, biar. Minimal dalam satu kelompok itu ada 2 ya, mungkin yang di tethering biar pas ini. Yang enggak mau ini coba yang satuan ini. Terus gaya bahasanya apa? Apakah mau yang santai atau ada unsur humorisnya ya? Yang berikut, yang terakhir adalah Anda memberikan instruksi khusus atau yang lebih spesifik lagi. Nah, hasil laporannya itu di nomor 3 ya. Nah, di nomor 3 itu nanti kalian lihat hasil dari ChatGPT-nya itu atau AI-nya itu sesuai enggak dengan yang ingin Anda ya, dengan targetnya. Kalau sesuai langsung tulis ya. Iya, naskahnya nanti di sini ya. Oke. Jadi yang di nomor 3 itu hanya melihat hasilnya saja ya. Terus apakah ada yang perlu diedit atau ditambahkan? Ya diusahakan harus ada yang ditambahkan supaya sesuai ya. Misalkan oh nama tokohnya ya kan tidak sesuai sama kita. Nah, terus potensi atau informasinya akurat apa enggak. Nah, nanti halo ya. Nah, yang di nomor 4 itu nanti Anda jangan lupa menuliskan prompt yang tadi dipakai itu dituliskan di nomor 4 yang atas. Dan hasil naskah yang sudah diedit sama kelompoknya ditulis di bagian bawah, kalau tidak cukup di baliknya. Sudah jelas semua? Mbak-mbak, ibu-ibu sudah jelas? Iya, jadi yang hasil promptnya ada di atas, hasil naskahnya yang sudah direkayasa di bawahnya atau di belakangnya ya. Segini ini sudah 500 lebih kata ya. Oke, Anda silakan berproses. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, Bu Guru berikan waktu sepenuhnya maksimal 40 menit. Nih, bisa dipakai. Oke, silakan.
dibikin sesuai target di sana, didiskusikan ya. Oke. Ayo ditentukan dulu mau yang mana, pakai yang ChatGPT atau pakai Gemini. Jangan dalam satu kelompok lebih dari satu ya, nanti jadi banyak yang mau dianalisa. Satu aja dulu ditentukan, terus nanti judul dramanya apa di situ ya, baru. Jangan terlalu banyak yang dibikin, nanti tidak selesai-selesai. Oke. Disesuaikan dengan di sini ya. Sebentar. Jadi misalkan drama Korea ini kan sudah ada ya, tujuan kontennya apa ya? Tujuan kontennya bagaimana kita edukasi remaja tentang pentingnya menjaga keamanan data. Ya, nanti tinggal disesuaikan kalau misalkan di Korea, oh dia bikinnya ya dengan latar belakang negara Korea. Nah, nanti kan disesuaikan. Ya, apa yang mau Nah, ini ya. Jadi judulnya nanti tugasnya kan yang ini ya, membuat naskah drama durasi pendek untuk edukasi remaja tentang pentingnya menjaga keamanan data. Nah, kalian bikin sebuah judul drama dulu, nanti yang bikinkan itu ChatGPT-nya atau Gemini-nya. Cuman tidak boleh langsung ditulis di sini hasilnya, tapi dirubah, direkayasa, dianalisa apakah sesuai dengan yang kamu inginkan. Nah, misalkan dramanya misalkan latar belakangnya anak yang kecanduan gadget, misalkan gitu kan, dia akan bikin kan sebuah naskah, kamu baca hasilnya, kalau nggak cocok dirubah, disesuaikan. Jadi bukan serta-merta hasil itu 100% ditulis, enggak, kan berarti yang kerja dia, bukan kamu kan ya. Kamu hanya meminta dia membantu untuk membuat sebuah naskah. Kalau dari nol bikin naskah tanpa dibantu kan lama, mikir dulu apa ya kata-katanya gitu kan ya. Jadi ini nanti dimasukkan ke ChatGPT atau ditentukan dulu sekarang maunya yang mana, ChatGPT, apa Gemini, apa yang lain ya. Ayo. Nah, oke, jangan lupa prompt yang dibuat diketikkan di sini, dituliskan di sini ya. Perintah yang kamu masukkan ke sana dituliskan di sini. Hasil yang sudah kamu edit dituliskan di sini, dilanjutkan. Iya. Nah, itu tadi ya. Kenapa kok harus diedit? Karena kita sesuaikan dengan yang ada misalkan di kelompoknya, oh ini nanti jadi si ini, nanti kita ganti langsung namanya ya. Oke, tidak usah terlalu panjang. Bagaimana supaya dia 500? Ya kasih perintah si ChatGPT-nya dikasih perintah ya, jadi dia tidak akan terlalu panjang namanya. Berapa kata Bu? 300? 500 di situ, maksimal loh ya. Ada yang mau ditanyakan di sana? Nah, waktunya sudah hampir habis untuk yang diskusi, tapi mungkin masih perlu diedit ya. Nah, kita masih punya pertemuan lanjutan nanti minggu depan, supaya Anda nanti bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan itu dengan isian hasil diskusi pembuatan drama pendeknya tadi yang mantap ya. Jadi kalau sekarang kan mungkin ada yang masih mau dirubah-rubah dan sebagainya. Oke, kita ya duduk. Diklik ke sini, ke kapalnya, sampahnya. Aneh. Nah, ini nggak boleh berada di satu tempat, dia kan nanti dimakan. Berarti siapa dulu yang mau dinaikkan? Ya, balik. Boleh ada kenaikan. Pak Anda sama manusia sakit. Terus kalau naikkan. Yang bisa mengendarai siapa? Pak Tani. Ini kuncak ada ini Leka skannya Bu. Terus dengan negaranya
Gini misalkan ada Pak Tani ya. Nah ini tinggal tut. Nah, ini kan tidak bisa bareng dia kan. Kakinya diturunkan nak. Halo, kakinya diturunkan. Tuh. Bebeknya diturutin. Kecil manusia ini. Oke, sekarang yang dibalikin manusia. Ya, ada silakan yang mau kasih masukan siapa terusnya? Kita sudah mau selesai ya. Bu Guru hitung. Nah, kesimpulannya AI itu dapat apa? Kesimpulannya nanti AI itu dapat membantu membuat sebuah konten ya. Nah, tetapi sebuah AI itu tetap harus membutuhkan sentuhan manusia. Artinya tidak boleh kita konsumsi hasil AI itu mentah-mentah, harus diganti, harus direkayasa, dianalisis. Iya Pak, kenapa Anda jatuh? 4475. Yuk silakan masuk ke menti.com dan diisikan kode 82504475. Nanti akan terbuka seperti ini ya. Nah, seperti yang di atas ini. Kalian isi
nanti ada 2 pertanyaan. Ya, silahkan ditunggu oleh Bu Guru. Oke, sudah ada beberapa yang memasukkan jawaban ya. Nah, jawaban ini tidak ditahu sama Bu Guru ya, jadi tidak ditampilkan namanya, tetapi Anda akan lebih enjoy ya untuk menulis karena tidak ditahu sama temannya. Oke, ini jawaban-jawabannya ya. Ada yang bahagia, bisa saja, ya, dan sebagainya. Yuk, dilanjutkan dengan next pertanyaan berikutnya. Dilihat di bagian bawah tombol submit. Oke, pembelajaran kita sudah sampai pada titik akhir dan sebelum kita tutup, Bu Guru berharap pada pembelajaran ini apa yang sudah kita kerjakan selama kurang lebih 2 kali 45 menit tadi dapat bermanfaat dan memberikan ilmu yang barokah. Sebelum mengambil MBG, petugas yang bertugas hari ini kita rapikan kembali kelas-kelasnya dan Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.